Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang alamatut tarkib. Apa itu alamatut tarkib? Alamatut tarkib adalah dalam bahasa Indonesia disebut tanda baca. Tanda baca adalah penempatan simbol khusus saat menulis untuk menentukan posisi pemisah, jeda, mulai, dan jenis tekanan. Tanda baca yang harus kita bahas yang pertama yaitu al-fasilah, atau dalam bahasa Indonesia itu tanda koma. Tanda koma diletakkan untuk pertanda diam sejenak. Contohnya, nomor 1 itu adalah di antara kalimat pendek yang membentuk kalimat besar. Contoh, asyamsu tholi'atu, diletakkan tanda koma, wal hawa'u jamilun, kemudian tanda koma lagi, wat tuyuru muwarradatun, tanda koma, dan wal azharu dohika, dan kemudian diletakkan tanda titik. Kemudian nomor 2 ini diletakkan sesudah kalimat pemanggil, yaitu contohnya ya tolibi asbaru ala toliba alami. Ya tolibi ini adalah kalimat pemanggil yang artinya hai siswaku atau muridku. Kemudian tanda baca yang kedua yaitu al-fasilah mangkutoh, adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah tanda titik koma. Tanda titik koma ditempatkan ketika ingin berhenti lebih lama dari tanda koma tadi. Tanda koma diletakkan antara dua kalimat, salah satunya adalah alasan untuk yang lain. Contohnya, az-zaujati muti'atun li zaujiha, liza sayukri mahallahu insyaallah. Kemudian tanda baca yang ketiga yaitu nuqtoh atau nuqtoh yang artinya titik. Titik diletakkan di akhir setiap kalimat dengan makna yang lengkap. Contohnya, ahdaru man la yurja hiratun, diletakkan tanda koma terlebih dahulu. Kemudian wala yu'man syarratun syarrahu, kemudian diletakkan tanda titik yang menandakan akhir dari suatu kalimat tersebut. Yang keempat yaitu nuqtotani. Nuqtotani ini adalah titik 2. Titik 2 diletakkan pada antara dua kalimat. Contohnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min ma'rifa syai'an walau antaki akhoka biwajhin talliq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dan kemudian diletakkan tanda titik 2 di sini. Kemudian yang kelima yaitu alamatul istifham, adalah tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya bisa dilihat di layar, yaitu turidunan najaha, diletakkan tanda koma terlebih dahulu. Wala tajtahiduna, diletakkan tanda tanya atau alamatul istifham. Kemudian
ayya araduna najaha wala tajtahiduna. Sebenarnya di sini diletakkan alamatul istifham juga. Yang keenam yaitu kausan atau tanda kurung. Contoh penggunaan tanda kurungnya yaitu zujajatil dalam tanda kurung bidom mizai wa fatshiha wa kasriha kemudian tutup kurung. Ini adalah tanda kurung dan ini tanda tutup kurung. Kemudian yang ketujuh yaitu alamatul hazaf atau tanda titik. Contohnya min ruwatil ahadithi al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud, diletakkan tanda titik-titik kemudian disambung dengan kalimat ilah. Yang kedelapan yaitu syartoh. Syartoh adalah tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk diletakkan di antara adat dan maqdud. Misal, auladi salasah. Ini salasah bukan arba'ah karena salah ketik. Pertama diletakkan angka 1, kemudian diletakkan angka hubung di sini. Kemudian ini syarif. Kedua diletakkan angka 2 disambung dengan angka tanda hubung dan torik. Yang ketiga, kemudian yang ke-9 yaitu syartotani atau tanda hubung yang 2. Yang contohnya Aqtoni abi, diberikan tanda hubung pertama dan kemudian atau lallahu umrohu, kemudian diletakkan tanda hubung yang kedua. Yang ke-10 yaitu alamatut ta'ajjub. Alamatut ta'ajjub adalah tanda seru. Tanda seru contohnya ma'aqbahal jaha. Kemudian yang ini menyatakan kalimat takjub. Kemudian yang ini yang ketiga doa atau doa. Contohnya atallahu amroka ya abi. Tanda yang ke-11 yaitu alamatut tabaiyah atau tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini digunakan untuk menunjukkan kata yang maknanya sama, yaitu contohnya nazoro sama dengan ro'a, melihat sama dengan melihat. Kemudian 12 yaitu alamatut tansis atau tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk kata seseorang. Contohnya ya hamla alama a'malu biha. Kemudian setelah seseorang itu berkata itu diberikan tanda petik lagi. Kemudian tanda yang ke-13 yaitu kausan al-mazharan, yaitu tanda kurung kurawal. Contohnya qallallahu alaihi, diberi tanda kurung kurawal dan diberi tanda tutup.
Selanjutnya, tanda kurung yang tidak, yaitu kausan, ma'kofan. Contoh pemakaiannya yaitu masobaha dalam kurung lima bah dan tutup kurung. Sekian presentasi dari